Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang malaikat Jibril saat bertemu dengan bidadari surga. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ushfuri dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Ushfuriyah, sebuah cerita mengenai bidadari surga. Bidadari surga merupakan wanita yang diciptakan Allah secara langsung. Mereka diciptakan tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya, sehingga mereka mempunyai keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Bahkan malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga layak dijadikan hikmah dan pelajaran berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada malaikat Jibril. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, "Aku berada di dekat Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, mendengarkan hadis darinya. Pada suatu hari aku berada di masjid, kemudian aku sholat maghrib bersamanya. Setelah selesai sholat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya. Aku berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang, mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya atau miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut.' Sufyan menjawab, 'Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur?' 'Ia adalah imam yang adil dan terpercaya,' jawabku. 'Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim An-Nakhai?' 'Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim.' 'Bagaimana menurutmu tentang Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud?' Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW. Sufyan berkata, 'Aku menerima riwayat dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Abu Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil Jibril alaihissalam. Allah berkata kepadanya, pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku. Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dengan mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu, bidadari itu memanggilnya, 'Wahai Aminallah, angkatlah kepalamu.' Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya. 'Maha suci Allah yang telah menciptakanmu,' kata Jibril. Bidadari itu berkata, 'Wahai Aminallah, apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan?' 'Tidak, saya tidak tahu,' jawab Jibril. Bidadari itu berkata, 'Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsunya.' Demikian kisah pertemuan malaikat Jibril dengan salah satu bidadari di surga Aden. Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi pencari ridha Allah. Orang yang mencari ridha Allah, maka ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga. Beliau menjawab, bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas. Lumpurnya adalah misik sangat harum. Tanahnya adalah za'faran. Batu kerikilnya adalah intan, mutiara, dan yakut. Kisah yang bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ushfuri dalam kitab Mawa'iz Al-Ushfuriyah ini semoga mendapat dan menambah semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu lagi kisah tentang bidadari, yaitu salah satu sahabat Nabi, Zaid bin Harisah. Sebelum syahid, beliau bermimpi bertemu dengan bidadari. Zaid bin Harisah radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk orang-orang pertama masuk Islam. Zaid bin Harisah juga satu-satunya sahabat yang namanya tercantum di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Ahzab. Zaid dikenal rajin membaca Al-Quran, salat malam dan puasa. Semua orang mengenal Zaid sebagai sahabat Nabi yang ahli ibadah.
Dalam sirah sahabat Nabi dikisahkan, pada suatu malam saat menghadapi perang Mu'tah, Zaid mendapat giliran berjaga bersama sahabatnya, yaitu Hisham bin Yahya. Hisham meminta Zaid bin Harisah untuk tidur terlebih dahulu. Zaid pun tertidur di sebelah Hisham. Setelah tidur beberapa lama, Zaid menggigau, lalu berbicara dan tertawa-tawa. Lalu tangannya bergerak seolah akan menyentuh sesuatu. Dalam gigaunya tersebut Zaid berkata, "Semalam, semalam." Kemudian Zaid bangun dan membaca takbir, tahmid dan tahlil. "Zaid, ada apa denganmu?" tanya Hisham. "Aku baru saja bermimpi, wahai Hisham, mimpi yang aneh. Ceritakanlah kepada aku tentang mimpimu." Zaid bin Harisah pun mulai menceritakan mimpinya. "Ikutlah dengan kami, wahai Zaid," kata dua orang yang berada di dalam mimpinya. Zaid pun menurut. Ia mengikuti kemana dua orang itu melangkah. Mereka mengantarkan Zaid kepada tempat yang belum pernah Zaid temui. Tempat tersebut sangat indah. Zaid terpukau ketika dua orang tersebut berhenti di depan sebuah kamar. Pelan-pelan Zaid masuk. Di atas ranjang yang terbungkus kain sutra bersulam emas, duduk seorang perempuan. Ia tersenyum kepada Zaid. Wajahnya cantik, sangat cantik. Selama hidup, Zaid belum pernah menemui wanita secantik itu. "Di manakah aku?" tanya Zaid. "Engkau berada di surga, wahai Zaid," jawab wanita cantik itu. "Lalu siapakah engkau?" "Aku adalah istrimu, istrimu untuk selamanya. Sudah lama aku menunggumu di sini," jawab perempuan itu tersenyum. Zaid bin Harisah mendekat dan hendak menyentuhnya. "Jangan dulu, wahai Zaid. Sekarang belum saatnya. Engkau harus kembali ke dunia. Insya Allah 3 malam lagi kita akan berbuka bersama," kata wanita itu. Semalam saja, jangan 3 malam," kata Zaid. "Semua sudah ditentukan, wahai Zaid." Itulah isi mimpi Zaid. Beliau melarang Hisham menceritakan mimpinya tersebut kecuali Zaid telah syahid. 3 hari menjelang, Zaid berperang dan dalam keadaan puasa sekalipun beliau berada di medan perang. Zaid terkepung musuh. Hisham yang melihatnya dari kejauhan tidak mampu berbuat banyak karena Hisham sendiri pun tengah menghadapi musuh. Menjelang matahari tenggelam, seseorang musuh berhasil melesatkan anak panah dan tepat mengenai tenggorokannya Zaid. Tubuh beliau pun jatuh tersungkur. Hisham berlari dari kerumunan musuh dan mendekati Zaid seraya berkata, "Selamat atas buka puasamu hari ini di surga, sahabatku," kata Hisham dengan derai air matanya. Mimpi Zaid dengan bidadari itu menjadi sesuatu yang nyata. Semua itu tidak lain karena ketaatan Zaid kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW di Madinah saat itu telah mengetahui kabar Zaid yang telah berpulang ke rahmat Allah. Nabi SAW memberitahukan kepada sahabatnya, "Zaid bin Harisah telah tiada. Bendera perang kini dipegang Ja'far bin Abi Thalib." Sore harinya, Rasulullah SAW pergi bertakziah mengabari kabar duka kepada keluarga Zaid. Di muka pintu, anak perempuan kecil Zaid menyambutnya dengan hangat. Rasulullah SAW memeluknya dengan haru dan lama merasakan kesedihan anak perempuan dari sahabat dan anak angkatnya itu. Nabi SAW menangis terseduh, membuat putri yang masih balita itu ikut menangis, meski sebabnya belum ia ketahui. Seorang sahabat yang menyaksikan pemandangan yang mengharukan itu bertanya kepada Rasulullah, "Tangis apakah gerangan itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah tangisan seseorang kekasih yang kehilangan kekasihnya." Demikian akhir hayat Zaid bin Harisah yang membuat Nabi menangis. Allah Ta'ala menyayangi Zaid dengan mengkaruniakan nikmat surga sebagai balasannya. Dan Masya Allah, mimpinya pun menjadi kenyataan bahwa para bidadari sedang menantinya di surga. Dan inilah sedikit kisah tentang bidadari surga, yang salah satunya adalah kisah tentang malaikat Jibril yang pernah bertemu dengan bidadari surga, juga sahabat Nabi. Sebelum syahidnya, beliau juga bertemu dengan bidadari surga. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.